Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Arofa Dewi dengan NPM 205060167 dari kelas 5D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman dari materi pendekatan, strategi, dan model pembelajaran matematika di sekolah dasar. Poin materi yang pertama yaitu mengenai pendekatan pembelajaran matematika. Apa sih yang dimaksud dengan pendekatan pembelajaran matematika itu? Nah, pendekatan pembelajaran matematika adalah cara yang ditempuh guru dalam melaksanakan pembelajaran agar konsep yang disajikan dapat diadaptasi oleh peserta didik. Ada dua jenis pendekatan dalam pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu pendekatan yang bersifat metodologi, dan yang kedua yaitu pendekatan yang bersifat materi. Nah, lalu kita bahas masing-masing dari definisi pendekatan tersebut. Yang pertama yaitu pendekatan material. Pendekatan material merupakan pendekatan pembelajaran matematika yang dimana dalam menyajikan konsep matematika itu melalui konsep matematika yang lain yang telah dimiliki oleh siswa. Lalu, pendekatan metodologi merupakan pendekatan yang berkenaan dengan cara peserta didik mengadaptasi konsep yang disajikan ke dalam struktur kognitifnya, yang sejalan dengan cara guru menyajikan bahan tersebut. Nah, ada macam-macam dari pendekatan metodologi. Yang pertama yaitu induktif-deduktif. Penyajian bahan pelajaran dari contoh yang bersifat khusus, kemudian siswa dituntut untuk membuat kesimpulan, itu dinamakan induktif. Nah, sebaliknya, dari suatu aturan yang bersifat umum dilanjutkan dengan contoh, itu disebut dengan deduktif. Lalu yang kedua ada informal-formal. Informal itu berarti tidak menurut aturan resmi dalam prosedur matematis, sedangkan formal adalah bersifat matematis. Lalu yang ketiga ada intuitif aksiomatik. Intuitif adalah cara berpikir dengan melalui intuisi atau naluri, sedangkan aksiomatik adalah memahami konsep dengan menggunakan aturan. Lalu yang keempat ada open-ended. Pendekatan pembelajaran yang memformulasikan permasalahan matematika sehingga membuka kemungkinan variasi jawaban baik dari aspek proses maupun produk. Lalu yang kelima ada konstruktivisme. Nah, pada pendekatan konstruktivisme ini menugaskan siswa untuk membaca, mengamati, bereksperimen atau bertanya. Kemudian dari hasil belajarnya siswa mengkonstruksi pengetahuan dalam struktur kognitif. Lalu yang selanjutnya itu ada mengenai metode pembelajaran matematika. Nah, metode mengajar merupakan cara guru mengajar yang dapat digunakan untuk mengajarkan setiap bahan pelajaran. Metode mengajar ini masih bersifat umum seperti metode ceramah, tanya jawab, metode penemuan, dan lain-lain. Nah, ada beberapa metode pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu ada ceramah ekspositori. Ceramah merupakan penyajian materi pelajaran dengan melalui ungkapan lisan dari guru ke peserta didik. Sedangkan ekspositori atau ceramah bervariasi adalah metode ceramah disertai dengan ilustrasi tulisan atau gambar. Lalu yang kedua ada tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode yang sifatnya memperluas wawasan atau memperdalam pemahaman tentang konsep yang disajikan. Lalu metode yang ketiga ada metode permainan. Nah, metode ini merupakan metode yang menciptakan situasi bermain, akan tetapi dalam permainan itu mengandung unsur materi matematika. Lalu yang keempat ada demonstrasi. Pada metode demonstrasi ini memperlihatkan sesuatu dengan menggunakan peragaan, sehingga proses dan hasilnya dapat dilihat secara nyata. Lalu metode yang kelima adalah laboratorium. Pada kegiatan laboratorium, ini sebaliknya dengan kegiatan metode demonstrasi. Pada kegiatan laboratorium itu justru peserta didik yang mengeksplorasi alat peraga, peserta didik yang melakukan sendiri, jadi peserta didik tidak hanya menonton. Lalu yang keenam ada metode latihan real practice. Latihan dimaksudkan untuk mengembangkan, memperdalam, dan memperluas wawasan tentang konsep yang telah dipelajari.
sedangkan real adalah latihan dengan cara lisan, sedangkan praktis adalah latihan dengan melalui pengajaran matematis. Lalu yang selanjutnya ada mengenai strategi pembelajaran matematika. Strategi pembelajaran adalah pendekatan yang digunakan guru dalam menggunakan informasi, memilih sumber-sumber, dan mendefinisikan peranan peserta didik. Strategi pembelajaran juga mencakup praktik-praktik khusus yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nah, Gerlach dan Ellie tahun 1980 mengungkapkan bahwa ada dua jenis strategi pembelajaran, yaitu yang pertama adalah strategi ekspositori. Nah, strategi ekspositori ini biasanya digunakan guru untuk menyajikan materi pelajaran dengan maksud menyampaikan informasi kepada para peserta didik melalui penjelasan atau melalui demonstrasi. Lalu yang kedua adalah strategi inquiry. Strategi inquiry ini merupakan strategi pembelajaran di mana peserta didik didorong dan diberi kesempatan untuk mencari dan menemukan serta merumuskan sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah mengenai model-model pembelajaran. Yang pertama ada model analisis konsep. Model ini digunakan untuk membelajarkan peserta didik mengenai bagaimana memproses informasi yang berkaitan dengan pelajaran. Lalu yang kedua ada model berpikir kreatif. Model ini dirancang untuk meningkatkan kefasihan, fleksibilitas, dan orisinilitas yang digunakan peserta didik untuk mendekati benda-benda, peristiwa-peristiwa, konsep-konsep, dan perasaan-perasaan. Lalu yang ketiga ada model belajar melalui pengalaman. Model ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperlakukan lingkungan mereka dengan keterampilan-keterampilan berpikir yang tidak berhubungan dengan suatu bidang studi atau mata pelajaran khusus. Lalu yang keempat ada model bermain peran. Nah, model bermain peran ini dapat membantu siswa untuk memahami mengapa mereka dan orang lain berpikir dan bertindak sebagaimana yang mereka lakukan. Nah, lalu yang selanjutnya adalah implementasi model pembelajaran matematika. Nah, dalam pembelajaran matematika harus memenuhi 4 pilar pendidikan. Dalam pembelajaran matematika yaitu terdiri dari learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together in peace and harmony, harus dapat mengantarkan peserta didik untuk memiliki kompetensi matematika. Nah, contoh penerapan model pembelajaran matematika yaitu salah satunya adalah penerapan model kontekstual, yang dimana pada model ini menekankan pada dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu materi dan penalaran. Penalaran matematika dipahami dan dilatih melalui materi, sedangkan materi matematika dapat dipahami melalui penalaran. Mungkin sekian presentasi materi dari saya. Mohon maaf bila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.